Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Ria. Kita akan belajar tematika tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, membaca petunjuk percobaan. Siswa dapat melakukan percobaan secara runtut. 2. Dengan kegiatan pengamatan terhadap timbangan, siswa dapat menentukan satuan berat baku dengan tepat. Ketiga, siswa dapat memahami satuan konversi berat. 4. Siswa dapat menerapkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. 5. Siswa dapat memahami arti penting bergotong royong. Nah, anak-anakku, kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang berperubahan wujud benda. Sebelumnya, kalian sudah belajar kan tentang perubahan wujud benda? Apa saja itu? Yang pertama, perubahan wujud benda padat. Yang kedua, perubahan wujud benda cair. Dan yang ketiga, perubahan wujud benda gas. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda gas. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu apakah itu benda gas? Kalau kalian belum tahu, simak penjelasan Ustazah berikut. Mengenal benda gas. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruangan. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup setiap hari. Kita menghirup udara termasuk benda gas. Bentuk udara tidak dapat terlihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Baiklah itu anak-anak penjelasan tentang benda gas. Jadi, udara yang kalian hirup setiap hari termasuk benda gas. Berikut adalah contoh-contoh benda gas. Baiklah anak-anakku, contoh selanjutnya yaitu benda gas. Di sini ada gambar gas pemadam kebakaran yang digunakan para pemadam untuk memadamkan api. Yang kedua, asap. Kalian pasti sering melihat asap di jalan seperti asap kendaraan, asap rokok, atau asap pabrik. Asap merupakan benda gas yang terlihat. Yang ketiga, uap air. Kalian pernah mendidihkan air kan? Pasti akan keluar uap airnya. Yang terakhir yaitu udara. Nah, udara yang kalian hirup itu adalah termasuk contoh benda gas. Bagaimana anak-anakku dengan contoh benda gas tadi? Kalian paham kan apa yang disampaikan Ustazah? Nah, untuk mengetahui sifat benda gas, kita akan melakukan praktek. Tapi terlebih dahulu kita simak langkah-langkah berikut. Perhatikan langkah-langkah percobaan berikut. Siapkan alat dan bahan. Balon karet dan kantong plastik. Langkah-langkah berikutnya, tiuplah balon sampai mengembang dan ikatlah ujungnya. Tiuplah kantong plastik dan ikat. Amati balon dan kantong plastik tersebut. Oke, di sini Ustazah sudah memiliki benda-benda yang kalian lihat seperti balon dan kantong plastik. Mari kita coba meniup balon ini ya. Ini masih kosong, tidak ada isinya. Ini juga kantong plastiknya masih kosong. Ustazah akan meniup balon ini. Nah, kalian lihat dulu. Nah, kalian tiup dulu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah Ustazah tiup ya. Nah, kemudian kita bedakan dengan kantong plastik ini. Ini masih belum ada isinya. Nah, coba Ustazah tiup lagi ya.
Oke, di sini, kedua benda ini sudah Ustazah tiup. Jadi kalian bisa melihatnya, bandingkan. Sekarang coba bandingkan bentuknya. Apakah sama? Ya, tentu beda. Kalau balon Ustazah tiup dan berisi udara, bentuknya akan seperti balon bulat. Sedangkan plastik ini juga Ustazah sudah tiup, berisi dengan udara juga, bentuknya seperti plastik. Bandingkan keduanya memiliki benda yang berbeda. Coba kita pegang balon ini, tidak seperti balon yang belum ditiup. Kalau belum ditiup, tidak ada isinya dan dipegang terasa kempes. Ya. Sedangkan kalau sudah ditiup, balon ini akan mengeras. Kenapa? Karena ada udaranya. Jadi, benda gas memiliki sifat-sifat berikut. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat benda gas adalah benda gas memiliki bentuk sesuai tempatnya, menempati ruangan, mempunyai massa, dapat menekan ke segala arah. Bagaimana nakku dengan percobaan tadi? Mudah kan? Kalian bisa melakukannya di rumah untuk mengetahui sifat benda gas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang hidup sederhana. Apakah kalian memahami apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana yaitu rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita ungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan sikap hidup sederhana. Sikap hidup sederhana yaitu tidak boros, berlebihan, dan tidak sombong dengan orang lain. Contoh sikap sederhana yaitu terutama cara berpakaian tidak berlebihan, makan tidak berlebihan, membelanjakan sesuatu sesuai kebutuhan. Baiklah, ini adalah contoh hidup sederhana. Contoh hidup sederhana yaitu berhemat. Berhemat mementingkan hal-hal yang penting untuk masa depan kita. Mementingkan keperluan sehari-hari, makan secukupnya, berpakaian tidak berlebihan, dan menabung untuk masa depan. Itulah contoh-contoh sikap sederhana. Sikap sederhana bisa kita lakukan sehari-hari di dalam lingkungan rumah atau lingkungan sekitar kita. Rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah contoh sikap sederhana. Salah satunya kehidupan di lingkungan masyarakat seperti gotong royong. Kita dapat membantu sesama di lingkungan masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan melakukan suatu hal dengan bersama-sama. Kegiatan gotong royong adalah salah satu contoh sila ketiga Pancasila. Berikut contoh-contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Kalian sudah melihat contoh-contoh kegiatan gotong royong di masyarakat. Tujuannya apa sih kegiatan gotong royong itu? Tujuannya adalah melakukan pekerjaan bersama-sama agar pekerjaan menjadi ringan dan tentunya cepat selesai. Melakukan kegiatan gotong royong juga tidak akan membuat kita merasa berat. Kita akan belajar mengenai satuan berat. Mengenal satuan berat. Satuan berat biasanya menggunakan satuan kilogram dan gram. Satuan berat antara lain kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, ataupun miligram. Untuk mengetahui berat benda, kita dapat melakukan dengan cara menimbang benda. Sebelum kita belajar menimbang, Ustazah akan memberikan contoh-contoh jenis timbangan. Benda-benda diciptakan dengan ciri-ciri khusus. Salah satu ciri-ciri itu adalah memiliki massa.
Kalian tentu sudah belajar tentang massa benda pada materi kemarin. Massa sebuah benda dapat kita ketahui dengan cara menimbang. Macam-macam timbangan yang dapat kalian lihat di sini. Yang pertama, timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Baiklah anak-anakku, setelah kalian melihat jenis-jenis timbangan tadi, kita nanti akan praktekkan cara menimbang menggunakan timbangan. Baiklah anak-anakku, di sini Ustazah sudah menyiapkan timbangan. Biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang kue ya, untuk membuat kue. Tapi di sini Ustazah akan menimbang benda-benda yang sudah Ustazah bawa. Di sini ada buku, ada gula, dan ada mangga. Yang pertama Ustazah akan menimbang gula. Pada timbangan ini terdapat satuan gram dan juga ada satuan kilogram. Kalian lihat, berat pada gula ini yaitu, kalian lihat ya, tahu adalah 1 kilogram. Jadi gula ini beratnya 1 kilogram. Ustazah akan ambil dan Ustazah akan ganti dengan mangga ini. Kalian lihat ya. Kalian bisa taruhnya di sini. Kira-kira berapa beratnya? Iya, di sini mangga ini beratnya 900 gram. Oke, sudah ya. Dari sini kalian bisa ya melakukan timbangan ya. Selanjutnya Ustazah ambil, Ustazah punya buku. Kira-kira berapa berat buku ini? Kalian bisa menimbangnya di sini. Berat ini, buku ini beratnya yaitu 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram seperti kalian lihat di timbangan ini. Oke anak-anakku, bagaimana? Mudah kan? Kalian bisa melakukannya di rumah ya. Ya, kalian sudah melihat praktek yang dilakukan Ustazah tadi kan? Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh soal tentang konversi satuan berat. Simaklah penjelasan berikut. Oke anak-anak, di sini ada contoh soal konversi satuan berat. Arsa mempunyai 2 kg buah mangga. Berapa gram buah mangga Arsa? Jadi yang ditanyakan adalah kilogram menjadi gram. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan tangga konversi seperti ini. Karena di sini yang ditanyakan 2 kg sama dengan berapa gram? Kalian lihat tangga konversi di sini, kilogram di bagian paling atas ya, sedangkan gram di bagian sini. Catatannya, setiap turun tangga dikali 100 dan setiap naik tangga dibagi 10. Kita akan coba cari kilogram ke gram. Kira-kira turun berapa ya? 1, 2, 3. Ya, kilogram ke gram turun 3 tangga. Karena setiap satu tangga dikali 10. Dikali 10 lagi, dikali 10 lagi. Cara menulisnya 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 2 dikali berapa? Di sini 1000. Karena di sini nolnya ada 3, kalian tulis 3. Jadi 2 kg sama dengan 2000 gram. Dari sini kalian sudah paham ya? Oke, untuk soal kedua misalnya contoh soal
Ustazah punya 3000 gram sama dengan berapa kilogram. Kita juga bisa menggunakan tahap konversi seperti tadi. Ustazah gambar ya di sini, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, yang pertama kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Karena yang ditanyakan adalah kilogram, berarti kita akan menaiki tangga. Kita lihat di sini gram, kita akan naik ke kilogram. 1, 2, 3, kita naik 3. Jadi dibagi 10, dibagi 10 dan dibagi 10. Cara menulisnya 3000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan berapa? Jadi 3000 gram sama dengan titik-titik kilogram, atau bisa dihilangi nolnya. 1, 2, 3, yaitu 3 kilogram. Bagaimana? Mudah kan? Kalian bisa membuat soal lagi di rumah dengan bantuan orang tua. Oke anak-anakku, dari soal tadi kalian sudah mengerti kan bagaimana cara mengkonversi satuan berat? Baik, untuk lebih memahami materi yang diberikan Ustazah, kalian dapat belajar di rumah. Minta tolong bantuan orang tua untuk mendampingi di rumah. Sekian pembelajaran dengan Ustazah kali ini. Semoga apa yang diberikan Ustazah dapat bermanfaat. Pesan Ustazah, jangan lupa belajar, sholat 5 waktu, dan tetap menjaga kesehatan. Demikian penjelasan dari Ustazah. Sampai jumpa lagi. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.